Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita akan masuk ke pembahasan selanjutnya mengenai pelaporan segmen. Nah, jika dilihat dari istilahnya segmen, otomatis kita akan membuat pelaporan terkait dengan wilayah yang dimiliki oleh suatu perusahaan atau terkait dengan jenis usaha yang dimiliki oleh suatu perusahaan. Nah, biasanya perusahaan yang akan melakukan pelaporan segmen itu dikhususkan bagi perusahaan-perusahaan yang memiliki jenis usaha yang bervariasi. Contohnya ada perusahaan yang kita ke Transmedia. Transmedia itu kan termasuk jenis perusahaan yang memiliki berbagai macam produk ya ataupun jasa. Ada yang termasuk ke dalam jasa keuangan seperti Bank Mega, lalu ada juga yang termasuk ke dalam jasa hiburan, Trans Studio, atau ada juga yang termasuk ke dalam media televisi. Itu kan kayak Trans TV dan Transcorp itu kan salah satu perusahaan yang memiliki berbagai macam jenis usaha. Nah, perusahaan yang seperti itu sebaiknya membuat pelaporannya itu terpisah, baik itu perusahaan contohnya perusahaan PT Transmedia itu mengetahui berapa sih jumlah pendapatan yang dimiliki oleh yang diperoleh oleh perusahaan tersebut selama 1 tahun. Nah, mereka kan harus mengevaluasi dong bagaimana perolehan dari bagian keuangannya, bagaimana perolehan dari sisi hiburannya atau dari sisi televisi. Itu kan harus ada si manajemen harus tahu dan harus mampu mengevaluasi sehingga bisa membuat keputusan yang tepat untuk masing-masing jenis usahanya. Nah, kalau sepertinya usahanya itu yang berbeda, jenis usahanya itu sama, sebaiknya tidak membuat laporan per segmen pun tidak apa-apa, karena di laporan segmen itu informasi yang dikembangkan, informasi yang diungkapkan itu akan semakin berkembang sesuai dengan jenis usahanya masing-masing. Ilustrasinya seperti apa ya? Di sini kan contoh untuk perusahaan yang memiliki berbagai macam jenis usaha. Kalau yang tadi saya contohkan itu suatu perusahaan yang memiliki usahanya itu berbeda kriteria aktivitas. Contohnya kan kalau di televisi itu memberikan media berita ya kepada masyarakat, dikonsumsi oleh masyarakat. Lalu kalau jasa keuangan kan terkaitan dengan penyimpanan dan penyaluran dana. Nah, kalau contoh lain nih perusahaan yang memiliki perusahaan tetapi transaksinya sama, yaitu jual beli barang atau jual beli makanan dan minuman. Jual beli barang ya, barang weh. Nah, barang yang diproduksi oleh satu perusahaan itu kan tidak hanya satu, ada bermacam-macam. Contoh dari sini itu ada Walls, ada Signal, Mozilla, Lipoboy, itu dan seterusnya. Nah, ini termasuk ke dalam satu produk-produk ini itu si pembuatnya atau di bawah naungan PT Unilever. Di Unilever itu dia menjual barang tetapi jenis barangnya berbeda. Nah, karena dia menjual berbagai macam barang, maka pelaporannya pun itu sebaiknya disegmentasikan, dikriteriakan sesuai dengan jenis produknya masing-masing. Kalau kita yang mengetahui perkembangan dari makanan, berarti perusahaan harus memplotnya itu untuk sektor makanan saja. Kalau ini mengetahui sektor rumah tangga, maka si perusahaan akan membuat laporan itu per sektor rumah tangga. Ataupun juga per udah ya, rumah tangga atau fashion itu kan sesuai dengan faktor fashionnya, sehingga untuk satu perusahaan yang memproduksi barang dengan bermacam-macam variasi itu pelaporannya pun harus per segmen. Nah, itu banyak tujuannya nih untuk membuat, kenapa sih kita perusahaan harus membuat laporan segmen. Nah, kalau sepertinya perusahaan tidak membuat laporan segmen, ini kan ada ilustrasinya ya, ada perusahaan yang membuat laporan per segmen dan ada juga yang tidak membuat laporan per segmen. Untuk di laba ruginya ada contohnya. Ketika PT Unilever tadi memproduksi berbagai macam produk dengan sekian ratus produk atau bahkan ribuan, itu kalau pelaporan di laba ruginya tidak melaporkannya per segmen, maka kurang lebih untuk ilustrasi laba ruginya seperti ini. Langsung ke jumlah penjualan tahun 2020, HPP-nya langsung berapa,
dikurangi dengan beban-beban yang terjadi pada tahun tersebut. Tetapi kalau sepertinya si PT Unilevernya itu membuat laporan laba ruginya itu per segmen, maka dia akan melaporkan pendapatan sesuai dengan segmen yang tadi saya sebutkan. Ada segmen kosmetik, ada segmen makanan, ada segmen minuman, dan ada segmen peralatan rumah tangga. Nah, berarti kan tadi kita bisa mengetahui, oh kalau sepertinya dari sektor makanan ini bagus nih kalau di hari-hari tertentu, contohnya di hari raya, baik itu umat Islam ataupun umat non Islam ya. Terus itu kalau di bulan Ramadan itu biasanya suka banyak nih si permintaan makanannya, apalagi kalau menjelang Lebaran, otomatis si perusahaan akan meningkatkan produksi barang makanan pada saat menjelang bulan Ramadan, karena antusias masyarakat itu meningkat pada saat hari-hari tertentu. Nah, kalau sepertinya perusahaan tidak melaporkannya itu per segmen, perusahaan tidak akan tahu ini perkembangan si makanan meningkatnya di mana sih, atau menurunnya pada saat kapan sih. Itu kan kalau tidak dipisahkannya. Tapi kalau dipisahkan, kita tahu nih kalau segmen kosmetik itu biasanya yang sering menggunakan kosmetik itu rata-rata usia yang sudah bekerja 25 atau 25 ke atas. Nah, 25 ke atas kan, 30 sampai 40 ada nggak nih? Itu menjadi peluang nih, soalnya kalau seperti kita hanya fokus ke 25 sampai 30 tahun, itu kita hanya pasarnya cuma satu, yaitu usia yang sudah bekerja saja. Tapi kalau sebenarnya kita mengembangkan lagi usahanya, oh ini kalau sebenarnya dikembangkan si kosmetik bagus nih kalau di atas 30 untuk yang untuk menghilangkan kerutan-kerutan gitu kan kalau umur 30. Atau juga ini kalau seperti pasar yang di bawah 17 tahun ini belum ada. Nah, kita harus akan membuat produk yang sekiranya pas nih untuk remaja. Nah, hal-hal tersebut itu akan bisa diketahui dan bisa dikendalikan dengan si manajemen melihat pelaporan per sektor, per segmen usahanya masing-masing. Kosmetik itu bagaimana perkembangannya, lalu makanan pun bagaimana perkembangannya, termasuk juga yang minuman serta peralatan rumah tangga. Nah, kalau perusahaan tidak memecah pendapatan semua produk yang dia keluarkan, maka perusahaan sulit untuk mengevaluasi, sulit untuk mengendalikan terkait dengan pendapatannya, yang mana sektor mana ini yang menyebabkan pendapatan turun di tahun sekarang contohnya. Nah, kalau sepertinya disegmentasikan kan perusahaan bisa mengetahui, dari sekian segmen ini ada sektor yang kurang nih, makanan contohnya. Kenapa kok makanan bisa kurang? Nah, kenapanya itu bisa terjawab dengan adanya laporan per segmen. Tapi kalau yang non segmen itu pasti sulit untuk dijawab, dan manajemen pasti akan sulit mengambil keputusan terkait dengan usahanya.